Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun katsir. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Walladzina kafaru utawi wong-wong sing kafir. Khilaful mukmin. Wong-wong sing kafir iku ba'duhum. Iku utawi sebagiane alladzina kafaru. Iku auliya ubadin. Iku mitra utawa kekasih sebagian sing liya. Walladzina kafaru te wong-wong sing kafir maksude napa? Khilaful mukmin. Iku ba'duhum. Iku tadi sebagiannya alladzina kafaru. Iku auliya ubadin. Iku mitrane utawa kekasih sebagian kafir sing liya. Fil nusrati ing dalem masalah pertulungan. Wal irsilan warisan. Para irsa mengkorano warisan kumujud benakum antarane sira kabeh wa benakulan antarane kufar. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun katsir. Illa taf'alu lamun orang lakoni sira kabeh ing awali muslimin wa qamil kufar. Hu ing ngangkat pemimpin Islam lan menumpas utawa menghilangkan kepemimpinan kafir. Illa taf'alu lamun orang lakoni sira kabeh ing tawali muslimin wa qamil kufar. Tawali muslimin tegese ngangkat pemimpin Islam. Wakom al-kufari lan menghilangkan kepemimpinannya wong kafir. Takun mongko terjadi apa fitnatun apa prahara atau fitnah fil ardi ing dalam bumi. Wa fasadun dan kerusakan kafirun ingkang gedhe. Oleh dadi kerusakan biku watil kufri kelan sebab kekuatan kekafiran. Wa fil Islam lan apese Islam. Dukun tidak fil sami artinya apa? Walladzina amanu te wong sing iman wa hajaru lan padha hijrah sapa alladzina amanu wa hajaru lan padha jihad sapa alladzina amanu fi sabilillah. Walladzina lan akeh awo kang padha ngekeki fasilitas sapa alladzina. Iku ana manane awo kang ngungsekno maksude kang ngekeki nggon sapa alladzina, ngekeki nggon kelompok muhajirin. Wa nasaru lan padha nulung sapa alladzina. Iku laika utai mengkono-mengkono alladzina amanu wa hajaru. Ya ulaika iku al-mu'minuna pira-pira sing iman haqqan kelawan hak. Lahum tetep kedhe ulaika utawa alladzina amanu hajaru niku. Maghfiratun utawi pengepuranan. Maghfiratun te pengepuranan warizkun lan rezeki karimun ingkang apik. Ingkang mulya fil jannati ing dalam swarga. Walladzina wong akeh amaru kang padha iman sapa alladzina min ba'di saking sawise iki. Sawise kelompok sing wis dhisik kelompok sabiki, bahasa sabiki, nah sausé kelompok sing luwih dhisik, ilal imani maring iman wal hijrah lan hijrah. Wa jarulan padha hijrah sapa alladzina wa jarulan padha jihad sapa alladzina ma'akum sertane sira kabeh. Faulai kamangka te mengkono-mengkono alladzina kumingkum bagian sangka sira kabeh. Ayyuhal muhajirun eling wong sing hijrah wal ansar lan pira-pira sahabat ansar. Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'd. Wa ulul arham te wong-wong sing duwe unsur rahim. Dawul qarabati tegese wong-wong sing duwe unsur kerabat sing rono nasab. Iku ba'dhum iku te sebagiane ulul arham. Iku aula luwih berhak ning aula itu luwih berhak. Dibanding kelawan sebagian sing liya fil irsi ing dalam masalah warisan. Minatawaru dibanding saling waris. Minatawaru dibanding saling waris. Iman iklan atas nama iman. Wal hijrah iklan atas nama hijrah al-mazkurah kang disebut. Fil ayat ing dalam ayat as-sabiqah ingkang disebut. Ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah ing dalam ketentuane Allah. Ayillahu fil mahfuz ing dalam lauh mahfuz. Inna wa ta'ala Allah bi kulli shay'in lan saben-saben perkara iku alim menunggat sing pirsa. Wa min hulan setengah sangi syekh matul mirati utawi hikmah masalah warisan. Kalau terang sedikit masalah nopo illa tafaluhu ini ayat termasuk ayat populer ini. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun
Biasanya ayat ini tidak khutbah nikah. Jadi ayat ila tafalu biasanya tidak berlaku khutbah nikah. Ila tafalu takun fil fitnatun fil ardi wa fasadun. Jadi kalau terang nulis sing nganggo versi kitab kuno ini, kitab-kitab biyen. Ila tafalu teng mriki niku gune disukani domir kalian Imam Suyuti etawalil muslimin wa qom al-kufar. Jika orang Islam sendiri tidak mengangkat pemimpin Islam dan tidak meninggalkan kepemimpinan orang kafir. Jika umat Islam itu tidak mengangkat pemimpin Islam dan menghilangkan kepemimpinan orang kafir, takun apa? Fitnatun apa? Fil ardi. Maka akan terjadi prahara di bumi dan kerusakan yang besar wafatul apa? Ya, kalau tak matur memiliki ini, itu rumah berbeda salah paham. Masalah daulah Islamiyah, pemerintahan Islam utawi syariat Islam memberlakukan syariat Nabi. Itu sebetulnya tidak pernah menjadi polemik mulai zaman Nabi dari Nabi sampai periode sahabat, periode tabi'in itu tidak pernah jadi polemik. Apa satu keharusan, apa satu fakta sosial, apa jadi target sebuah ideologi Islam itu belum pernah jadi polemik. Karena dari awal, ini rumah Nabi sama tidak salah paham. Dari awal itu Nabi itu hanya sering menghentikan dunia Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis sholati wa ita'i zakat wa shaumi ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini rumah Nabi. Jadi yang namanya Islam itu yang penting kita bersyahadat secara benar. Kita sholat, zakat, puasa, haji kalau mampu. Rukunnya iman juga untuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadar khairihi wa syarrihi. Jadi baik rukun Islam maupun rukun iman itu tidak ada yang menyangkut daulah Islamiyah. Keharusan mendirikan negara Islam. Ini ruang. Saya akan hanya cerita lewat argumentasi hadis-hadis sahih. Jadi saya tidak pakai pendapatnya ulama ini yang cerita hadis sahih dulu. Belum polemiknya dan ulama, belum polemiknya ulama. Karena Islam itu dibangun atas nama syahadat dan sholat. Juga zakat, puasa Ramadan dan haji. Sehingga bangunan ini dianggap pokok. Dianggap pokok. Sebab itu umat Islam selagi masih bisa menjalankan sholat, tidak dihalang-halangi, tidak diteror, maka umat Islam tidak harus angkat senjata. Meskipun dia hidup di negara kafir atau di bawah pemerintahan yang zalim fasik. Sebab itu Rasulullah pernah cerita, hei para sahabatku, kamu harus bersabar. Jika punya pemimpin-pemimpin yang zalim, bisanya nuntut hak-haknya tapi menghalang-halangi hak kalian. Yamna'u nafuqukum wa yas'alu nafuqukum. Mereka selalu menuntut hak-haknya tapi tidak pernah memenuhi hak-hak kalian. Faqalu ya Rasulullah afala nunabiduhum bis-sayf. Apa sebaiknya kita tidak angkat senjata, angkat pedang ya Rasulullah? Jadi Nabi sebutillah, jangan. Kamu jangan revolusi, jangan angkat senjata. Masallah selagi mereka masih apa? Kalau nanti orang tahu pas ngaji sore yang memiliki ngaji Bukhari, ngaji Muslim itu, karena itu hadis sahih semua. Selagi masih sholat itu dalam pahaman ulama itu ada 3. Bisa saja bupatinya atau presidennya itu memang sholat, dia sholat. Atau dia tidak sholat, tapi dia tidak menghalangi orang sholat. Masjid ya biar tetap ramai, musola tetap ramai dipakai sholat. Atau dalam sistem modern tidak diundangkan bahwa sholat menjadi sesuatu yang dilarang. Ini sing liwat hadis sahih. Ini kalau cerita sebelum pendapat ulama mangke biasa. Sebab itu, ini rumah ulama ini. Islam itu bisa hidup andaikan kita di Amerika, andaikan kita di Irian Jaya, andaikan kita di Ambon, bahkan di Uni Soviet. Karena Islam tidak pernah bersinggungan dengan negara. Selagi kita hidup bersyahadat, sholat, ya sudah namanya Islam. Dunia Islam apa?
Itu Islam mulai zaman Nabi, sahabat dari hijrah ke Cina, ngantos ada sahabat yang terdampar teng Aceh. Bahkan banyak penulisan sejarah mengatakan Islam di Aceh itu periode abad 7. Ini itu sami dengan periode Sayyidina Ali. Itu tidak ada masalah, mereka hidup di bawah kepemimpinan menapa Muslim. Selagi hanya sholat tidak napa. Nah, kemudian ini bersamaan paham kenapa ada partai-partai Islam dan sebagainya. Kemudian saat kita mayoritas, tentu kita sebagai mayoritas punya psikologi mayoritas. Masuk mayoritas kok dipimpin minoritas. Sehingga saat kita misalnya di Indonesia merasa mayoritas, kita tentu mengatakan presiden harus Islam. Masa mayoritas dipimpin minoritas. Nah kalau begitu, keharusan berpresiden Muslim itu bawaan psikologi mayoritas. Artinya kita usah boleh dalil Quran hadis, ini dalilnya presiden kudu Islam. Pasti pun ngeten, misalnya kasus saya, sampean. Kalau hidup di Indonesia, kamu tentu berpikir ingin dipresideni Islam karena di sini mayoritas. Tapi sampean, orang yang sama, ya sampean ini, misalnya urip di Amerika, pikirannya sampean, sementing gak dilarang sholat wis menang. Jadi gak pernah terbersit kepengin di presiden. Kok ngani ngoyo, wong sak menake kafir-kafir kok pindah di presiden apa? Islam. Bangun ngiki ta apa? Kulo nggih kanca, mriyen modho teng sarang bareng kula. Wong nak urip ning Jawa, ana ragamaan sawangane wis salah. Tapi nak urip ning gone Irian Jaya, wong ra salat nang jenenge Ahmad ku kancanan suwenenge ra karo. Kok padha Islam. Sinten namine dolan wis suwenenge ra karo. Mergo angger kancanan Stefanus, Thomas. Jadi sekedar Islam suwenenge dari konco kula lah Gus sampean kancanan kok syarat saleh ning Jawa. Nah iki yen jaya syarat Islam tok. Padahal orangnya sama. Bahwa kita mensyaratkan ideal berteman di Jawa ya saleh ya gelem salat, nak kaji ya nak juga ya gelem. Kowe nyarat ngono mergo iki kekancanan ning Jawa. Terus kowe untuk ketemu kanca Irian Jaya. Kabeh jenenge Stefanus, jenenge Thomas, sopo jenenge ana wong jenenge Qurtubi kok apa jenenge Islam. Wong seneng ora karuan, ora salat lah, kok wis seneng. Mergo padha-padha Lah ono kowe nyaratno Islam ideal iku mergo kegawa komunitas Islam ning Jawa. Bukan bawaan iman, nak bawaan iman nyaratno apa iman. Zaman Rasulullah, kenapa kita tidak ngotot? Kenapa ulama Sunni tidak ngotot mendirikan negara Nabi? Tidak ngotot artinya terus kalau itu tidak usah ya tidak begitu. Kalau kita mayoritas ya usah gitu loh. Tidak ngotot artinya ya itu tadi karena bawaan apa mayo. Mulai kalau sering ya tentang fasul masa itu terjadi perdebatannya. Ini rumah tenan biar sampean punya wacana yang sehat. Ketika tragedi DITI ini, Darul Islam Indonesia, yang dipimpin Kartosuwiryo, itu NU lewat Hizbullah itu mendukung negara pakai ideologi Pancasila. Bahkan saat itu NU memfatwakan kalau DITI itu buhot. Buhot itu satu ekstremis yang melawan kelangsungan negara. Dalam hukum fikih buhot itu asal diperangi. Wong kepengen di negara Islam kok sing memfatwakan oleh diperangi ormas. Juga ini masalah-masalah yang pernah. Karena apa? Dalam pandangan Sunni, pemerintahan kayak Indonesia sudah ke pemerintahan yang sah. Karena sudah berdiri lewat ahlul halli wal aqd. Satu pemerintahan yang dipilih oleh DPR atau oleh MPR atau kalau sekarang yang dipilih masyarakat apalan. Sehingga yang menentang ini dianggap buat. Buat itu satu kelompok yang balil. Ini kalau cerita, kenapa ahli sunnah berpendapat demikian? Perhitungannya yutakun fitnatun fil ardi wa fasadu. Perhitungannya buatan kok gedeng DITI ngeten. Kalau setiap kelompok hanya karena mengatasnamakan ingin bikin negara Islam disahkan,
Nah, ngono terus yang paling sah sing ndi? Wong ning Sulawesi ono gerakan itu, di Kalimantan juga ada gerakan itu, di Jawa juga ada gerakan, di Aceh juga ada gerakan. Paham ya? Jika kamu mengesahkan yang satu, tidak mengesahkan yang lain, ya mari sentimen. Padahal semua gerakan Islam yang ingin bikin negara Islam itu di semua wilayah Indonesia ada tadi. Sama seperti kelompok-kelompok sekarang yang atasnamakan partai Islam juga banyak. Jika kamu mengharuskan partai berhaluan Islam, dia ya bingung Islam sing PBB, apa sing P3, apa sing PKN, apa sing PK apa? Artinya saat kita berideologi Islam, ya milih Islam yang mana? Karena Islamnya macam-macam. Sebab itu kita kembali ke sunnah Rasul, ke hadis sahih, bahwa sebetulnya masalah Islam itu hanya bunyal Islam. Bahwa Islam hanya dibangun atas lima hal. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa itu tadi, kita ingin punya negara Islam, aturan Islam itu bawaan perasaan mayoritas ini, bawaan perasaan mayoritas. Tapi kita menuju ke sana itu jelas, hanya kita menuju masyarakat yang Islami, negara yang Islami, aturan atau konstitusi yang Islami. Kita jelas menuju ke sana. Tapi jangan katakan bahwa menurut Quran dan hadis bikin negara Islam itu segala-galanya. Ora repot. Saiki wong Islam seneng Amerika, seneng Afrika, seneng Irian Jaya, mbok anggap Islami rasa. Mergo gak di negara napa? Repot. Ya, padahal mereka juga artinya mereka bisa menjadi muslim yang baik tanpa bersyarat punya negara napa? Ini perlu kula aturaken ya, mergo simpang siur tentang bikin negara Islam itu mun rumput. Dan saat ini menyangkut juga ekstremis utawa sempal. Ini kalau sing cerita tentang fasul masalahnya. Ini rumah tenang, masalahnya ini kaitannya kalau kita bijak tentang pengiran, buatan main-main masalah fatwa. Nah, teng Indonesia ana kelompok Syiah. Iku sawangane iku sing buhut. Mergo mayoritas NU atau Muhammadiyah itu kategori ahli sunnah. Kalau nanti tanglet teng fasul masalah, saya nak diwalik. Mayoritas teng Iran Syiah. Terus kue NU itu buhut to. Ning Indonesia kok wong dicap Wahabi, ora dikewaprek. Paham? Masalah tenang, wis pembisik nang ndi ora trimo ten. Tapi saiki walian, kowe kok NU ning Arab Saudi ku buat ora. Mergo ya ora mayori. Mungkin sampean takokno murid-murid Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad teng Mekah dikuyo-kuyo, mergo beliau sun di bawah komunitas Wahabi. Tapi Wahabi ning Indonesia dikuyo-kuyo tenan. Padahal nguyo-nguyo ya ora roh Wahabi makhluk apa ya ora roh. Pokoke dene nero awak bahaya Wahabi padahal ora paham Wahabi makhluk. Oh. Artinya apa? Masalah yang sudah terkait sosial politik itu masalah yang bulat. Jika di Indonesia komunitas Sunni, maka penentang Sunni kesannya dianggap bulat. Sekarang kalau dibalik, orang Sunni hidup di Iran, di mana pemerintahan Iran yang sah adalah pemerintahan Syiah. Apa terus kita setelah di sana jadi buat? Masa Kiai Sunni dianggap buat? Nah, lalu pakai yang tarifi pokoknya pemerintahan yang dibangun atas nama Ahlul Khalli wal Aqdi, pemerintahan yang sah. Itu ruwet-ruwetnya kita lagi tersangka. Lalu yang bener itu anak kok nakal. Itu anakku kok nakal. Ngaku kiai ke anakku kok nakal. Itu sama anaknya sing nakal. Anak kiai kok nakal. Tapi anggota teori nasab, teori genetik. Siapa dulu dong bapaknya? Mergo faktor genetik itu faktor tenan. Misalnya ngono bener nih. Cara teori medis unsur gen penting banget. Anakku nakal, ngaku kecelok kiai toko kok anakku nakal. Misalnya anaknya nggak teori medis siapa dulu? Bapaknya. Bener sih. Sama-sama rasional. Anak kiai nakal ya ora pantes. Mungkiri faktor gen. Ya salah. Siapa dulu apa? Nah, orang
murid bodoh, murid kok bodoh. Aku semula tenanan kok bodoh. Kali bapak salah metodologi. Bapak salah enggak? Ya mungkin, bodoh mungkin. Murid bodoh iso wae salah murid wong gurune sifat kok murid bodoh iso wae salah gurune. Salah metodologi, salah metode pengajar. Mulane Kanjeng Nabi nak ngendikan menyangkut apa saja itu mesti ngendikan al halalu bayyinun wal haramu napa. Tapi ya tetap bagian rumah umur mustahil. Di antara kejelasan halal haram itu ada yang remang-remang, ada yang tidak jelas. Misalnya kemaksiatan. Ini rumah tenang. Kemaksiatan itu salah yang maksiat. Memang yang maksiat pasti salah karena dia maksiat. Tapi juga salahnya orang-orang soleh yang tidak bisa menciptakan komunitas kesalehan menjadi mayoritas. Jika si mayoritas komunitas kemaksiatan. Saya ini tidak hanya ngomong secara teori sosiologi, betul. Saya punya riwayat banyak tentang hal itu. Meskipun masih orisinil, ada riwayatnya. Dalam kitab Ihya, tenggene kitab Amri bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar itu diterangkan ada satu perkampungan. Di situ diterangkan ibadatul anbiya wa qiyamuhum qiyamul awliya. Tapi an-nawaha la yardu anhu. Ada satu kampung di mana cara beribadah itu kayak para nabi. Cara qiyamul lail kayak para wali. Tapi Allah tidak pernah ridho. Para malaikat tanya, ya Allah, kampung sebaik itu mereka tahajud, mereka ibadah kok jenengan gak ridho. Ya Allah, karena dia tidak peduli sama kampung sekelilingnya. Kampung pinggiring bukan maksiat. Harusnya kampung yang taat ini masyarakatnya sebagian keluar untuk membina masyarakat sing bukan menikmati ibadah terus jadi egois. Tapi tak gede, kalau bolak-balik mas. Wong sing sugih ning kota, iku wajib tuku tanah sak aja. Gua anggere digawe masjid, kalau bolak-balik matur. Tanah nek digawe masjid. Wong masjid pidol, ora pidol, cek takmiremu cek fatek cek ora. Pinggire masjid, tetap ono dia sadul kondom ora pantes. Paham? Mun kula berada masuk. Nak masjid itu tetap pinggire dia sadul kondom ora pantes. Paham ya? Ning kono digo transaksi seks prostitusi, digo mangkal WDR ora. Cek matilah. Tapi yo padha nek kaya ndoli pasar kembang adol tasbih ora pantes. Artinya bisa dihitung secara ilmu sosial betapa komunitas kesalehan ini adu kuat dengan komunitas kedua. Dan ini penting bagi mereka yang berkompetisi. Artinya kalau orang soleh berkompetisi menyebarkan kesalehan, maka kesalehan akan menyebar. Kalau kedoliman yang lebih aktif, kesalehannya pasif, juga kedolimannya aktif, soleh pasif. Akhirnya kelompok soleh tertindas, akhirnya kalah. Misalnya orang lonte lomo, pengaruhnya gede, kiainya pedit, akhirnya tonggo-tonggo lu jadi mati lonte, timbang mati kiai. Berbuat ini tenang. Memang kedoliman yang aktif itu akan lebih kuat timbang kesalian yang pasif. Sebab itu orang-orang qaidun dikritik pengeran. Allah itu tidak senang sama mental-mental orang mukmin sing qaidun, jadi itu mental pasif. Sakit dinalar kan? Sakit dinalar, pentingnya komunitas. Ini kalau bolak-balik masuk, Sunan Ampel kok orang ganjaran nganti saiki piye? Gara-gara beliau mendirikan Masjid Ampel. Nganti saiki ning kono sing didol tasbih, minyak. Paham nggih? Taten. Soale sing berbau-bau Islam ya, kita-kita. Tapi pendiri doli orang kok kiriman dosa terus piye? Nganti saiki didoli tasbih ora pantes. Paham ya? Gue bisa juara apa? Orang Pak Kasih kesasar, lo Pak Kasih kok kesini. Mereka jadi komunitas gitu. Tadi pulau ini tak kenal. Pulau ini sumber nganti jadi kiai gede lah. Niku buatan ngarang di kebelingan. Pulau ini gak ada sanat besar. Bapak pulau itu kalau nggak bisnis yang terkenal jadar, yang mimpin Jantikon. Pulau ini menangis pas niurin jenisnya Jantikon, jamiah anti kolera. Akhirnya jadi mantap. Jadi Bapak Bulan harus pendiri akrab.
Bapak itu dulu sering ngajak ustaz-ustaz ke Doli. Di Doli itu sebetulnya diam-diam ya banyak orang-orang soleh yang masyarakat asli. Ya banyak orang-orang yang dibina supaya tetap bikin musola. Ya takut om Doli. Ya ibu lo kok jenengan dia musola sing sholat pinten, mungkin di komplek nopo. Maksudnya nak musola, saya ini komplek lonte itu kan misalnya kayak 10, nak musolane loro rak wis 1/20. Lah biasanya wong juga kabeh musolane luwih akeh timbang kompleke, sesuai ada di nopo musola. Ini pentingnya politik Islam. Kulo nu cocok ra cocok, ambek Sutioso termasuk matur. Dulu di Jakarta itu Keramat Tungkal, itu tempat prostitusi terbesar se-Asia apa? Karena keputusan Pemda Jakarta dirombak itu sekarang menjadi Islamik. Mana kiai kok gede pejabat teman-teman ya keliru. Kok pejabat sekali apik, ini menangan. Kenapa? Sekali nakal ya menangan, bodoh. Karena Sutioso itu dekat dengan keluarga Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi yang dokter yang Arab Sibu Zakat. Makanya terjemahan Sibu Zakat itu kan diterbitkan oleh pemerintahan DKI Jakarta. Oke, Badan Infak dan Zakat DKI Jakarta. Yusuf Qaradawi itu ulama besar yang diikuti di Indonesia karena beliau merumuskan Sibu Zakat, tapi beliau mau berteman sama pejabat-pejabat. Tapi kemudian beliau pertemanan ini benar-benar limaslahatil Islam, ijazatil Islam nama. Begitu juga kayak Doli itu bisa dirubah total kalau lewat kebijakan pemerintah. Nah, sekarang yang nggak usah butuh pemerintah itu pentingnya komunitas. Misalnya sampai Jogja, terus yang terminal Jogja, sampai pengen jajal dari komunitas Islam. Tukullah 5, baik Pak Haji Kabir, paling rapai di Doli tas bebek minyak. Orang mau kaji blok metu golek nopo minyak boleh tas. Orang boleh kondom bingung, toko kondom sitok, toko tas ben 6. Ora tenggelam sing toko apa? Lah saiki walian toko kondom luwe akeh, sing toko tas ben mengkak men. Kiyok suwilik sing jogo ngantuk. Wis ngono ning gone tanah ilet. Ilegal. Ora kena satpol PP. Ini kalau cerita, ini pentingnya bahwa ulama harus berpikir. Mulai ketika ini Abdul Qadir, lah yang bagi di fakirin ayat atau gawai atau terapa, liirsadin nasilla anak atau dua ilmal ulama, wakif matal sukama, wasiatatal mulut. Bahwa untuk kelangsungan Islam selain dibutuhkan ilmunya ulama adalah siasatan mulut, strategi kerajaan atau strategi pemerintah. Strategi ini kayak itu bisa dihitung. Jika satu komunitas sudah dikuasai komunitas nakal, maka sing soleh sing aneh. Nah komunitas itu dolim, kuat sing soleh aneh. Nah kecuali soleh sing dolim. Sing desa kula daerah santri, jam 09.00 sarungan yo pantes. Ini daerah-daerah bangun ono sarungan bersunat tadi. Sing dolim itu tadi dijajal ono ustaz itu ditugasno. Sarungan ditakoi mbek supir agak kernet sih. Bapak nabi bagi sunat. Wong sarungan itu berhitam, paham ya? Ya karena asing. Ono jam 09.00 ning daerah kono ono sunat. Ono wong napa? Sarungan. Oh, dongok ning daerah Medion di daerah Bangan. Ono sarungan itu wong malin pelem. Paham. Mergo sarung pasti nggo wong ning gerdu kemulan bar nyolong titik terus main ga. Sarung ning kene dienggo santri, tapi nek Medion pedalaman dienggo tukang nyolong napa? Pelem. Nyolong titik. Bari ku main ga. Wah, kan. Sebab itu ketika ulama-ulama sing ikhlas ya, dibutuhkan satu budaya yang kuat untuk ijazatil Islam nomor. Akhirnya apa? Ulama kompromi sampai adat yang sedang berjalan. Ini ruangan termasuk sekaliber Yusuf Al-Kandahalawi, sekaliber Imam Ghazali, sekaliber Sunan Kalijogo. Ya, termasuk kiai-kiai kita sekarang itu artinya kompromi sama adat yang sedang berjalan. Nah, caranya gimana? Ya caranya semua tempat publik itu orang-orang soleh harus mau di situ. Kalau enggak, tempat publik ini hanya dikuasai orang doang.
Kali-kali Pak Kaji sing juga yang duwe los ning terminal saaki-aki. Kurang suka nih pasar kembang ngono yang gue toko tukang juga minyak wangi saaki. Tidak apa-apa. Karena semua kedoliman kalau dilawan kesalahan terbakul jahal aku wajah akal tetap menang kesalahan. Aku wong soleh dewi ini kesalahannya kan sering dempet. Mungkin dia ini kuat juga. Nah dia toko kitab nih monokromo, dia toko kaji nih monokromo. Lu taksirul hasil. Namanya tenang bodoh-bodoh duit luian. Masuk gawe toko nih pasar nopo Islamic Center. Jadi masih WTS yang belanja ya Pak Tobat, menteri pasar. Itu ulama dulu berani begitu semua dalam sejarah begitu semua. Jakarta saja bisa, Jakarta yang lebih ngeri saja bisa. Ramah tungkal saat ini jadi Islamic nopo. Nah itu sirinya kenapa nih rumah kenapa agama itu didahului pangeran waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini napa izhar nggih azhara yudhiru izharon izhar artinya muncul. Kalau kiai-kiai maknanya itu supaya Islam ngalahno agama liya itu saya tidak sependapat. Kalau beberapa kali konsultasi dengan kiai yang mimpin masyarakat sing lama hidup bersosial dan lama penelitian tegas kula. Itu izhar tetap ala makna asli. Zuharo yadharu zuhuron. Itu artinya apa? Tampak, muncul. Orang kok menang, tapi apa? Muncul atau tampak. Berarti kalau azharo yudhiru izharon artinya muncul, mendominasi. Izhar itu artinya apa? Mendominasi. Artinya kalau satu komunitas, satu tradisi mendominasi, maka tradisi yang lain akan tereliminir, tersingkir. Misalnya itu tadi, neng kawasan Sunan Ampel, meskipun di situ mungkin ya ada orang nakal, tapi tetap pas nakal morodoli, pas apik ning Sunan. Mergo kadung ra pantes kawasan Sunan Ampel kok didoli kondom ya ora pantes, digodemenan ya ora. Artinya apa? Ada izharul Islam. Ada izharul adil Islam, ada istiadat nama. Yang lainnya tereliminir. Tapi juga sebaliknya, kalau kemaksiatan ini kuat, maka sing soleh tereliminir atau kalah. Dan sebab itu misi Islam adalah izhar, berani memunculkan. Sama anak eling, zaman orang Islam melarang. Iku anggerono kaji ning gone bandara, itu dianggap kaji kesasar. Mergo ono kaji, omoro napa? Orang Islam bersuka, numpak pesawat, aku ketuk wajib, mobil mewah-mewah, ketunan apa? Akhirnya yang bandara itu, wong aku pakaian minim-minim, melayani Pak Haji, paham ya? Lalu yang mau malah siap diwalik kalau sinetron, bersingku ketunan, tukang supir, tukang parkir, majikan dorokan cekak, pemilihan di suasana itu kewalian. Lalu ini sama-sama paksa bisa kita lihat. Gambaran sinetron angoten. Wong soleh ketunan, tukang sholat, tukang ibadah, buruwe bos wedok, pakaiane minik, judese gak. Apa milah kowe dadi Pak Kaji, soleh. Malah wong sing ngene ku dadi buruwe, dadi kayak gini misalnya. Ya rawan fitnah tapi kan menang. Boten ini menyangkut makna izhar. Mulane kula sering cerita ya teng kula sering kanca-kanca kula. Gus kula ora ngalim kok kon gawe pondok. Kowe nek ora ngalim gawe pondok, tak warai carane. Santri sing wedok. Iku ono kamlaku ning desa. Lah tujuane opo? Wis kok anggere esuk mlaku-mlaku, sore ya mlaku. Iku nek cara 10 bendina mlaku-mlaku esuk-esuk. Iku disame kesane desa napa? Iku dadi siare napa? Lho karena ning desa sing abangan iku wong nganggo meksi iku dianggap wong gudiken. Gudiken tapi ora wani katokan cek. Lho niki tenang. Karena kita mensuasanakan santri dengan sendirinya sing katokan cekak sing isi. Nanti lama-kelamaan komunitas yang pakai celana pendek yang malu karena yang sudah didominasi kelompok pakai meksi, pakai pakaian is. Tapi juga sebaliknya kalau kelompok yang katokan cekak wong sugih-sugih lomo, sing santri dempet. Iku yang sing meksinan sing izin, yang malu. Itu pentingnya izhar. Makanya saya mengatakan di ayat yudhirohu biar ala makna asli, ya. Artinya azhar yudhiru apa?
Kita munculkan, kita tampakkan. Cara bahasane siar Islam. Kita siar. Orang kudu nganti ngalih, pokoknya siar dulu. Kayak ini kalau ning biduan iki era usum ana wong ngalami itu nggawa kitab kok boto era usum. Berhubung diusumno itu biasa, wong kok nggawa apa? Kitab malah. Wong ambil saja sing nggawa kitab malah itu sing nggawa gitar ngisi. Lha ini kula cerita itu butuh siasatan mulut, butuh strategi. Dulu Nabi gitu, setiap Islam itu diwajibkan disiarkan, biar komunitas yang non-Islam yang kalah. Jadi penting kalau aturakan, itu sekarang itu orang-orang soleh itu milih pasif. Milih apa? Ini buat tenang. Akhirnya tiang kampung itu, sing boten diridani pangeran, dikai wahyu lewat nabinya bahwa mereka itu tidak diridani pangeran sampai tidak mengurung diri dan mau terjun amar ma'ruf nahi munkar. Jadi haram. Orang menutup diri, ya menutup diri buatan dakwah itu haram. Dakwah itu tidak harus dengan metode yang nyari itu. Misalnya gue mondok gagal jadi kiai yang orang alim dia kiai di pasar. Wah, wawan-wawan wong becik transaksi wis salat ngarep toko, wis pengiran wis seneng ra karuan. Oh, pengiran wis ora karuan. Engko nek ana ngaku anjek kak dojo nyatu bro. Oh, pengiran wis seneng ra karuan. Biasane ana wong ngono seneng kok kowe asau. Sesuai tangga topong tak kok kena opo kan kok aman asal biro perkara ngene. Kan sesuai ana sing tak hukum. Enggak apa. Memang cuma itu biro alat sini apa? Ada unsur itu. Makanya Gusme kayak itu, ini kalau balik ke Gusme. Kenapa Gusme itu tidak wai para lonte itu masalah mental kuat. Jadi no tidak wai germane. Nggak ada ngomongan wong. Sementing gue dua mah. Wong germane itu dakwah terus supaya mental kelonteane kuat. Sementara orang kiai sing dakwah. Artinya germo-germo iki iso nguatno mentale lonte wis ora usah gak ada omongane wong penting duit mah. Jangan berdiri omongan orang penting uang kamu saya. Bendino di briefing untuk germane. Sementara enggak pernah dapat briefingan dari Ruhin perkara wani dakwah ning lon. Coba kalau briefingan ini ditandingi briefingan kiai. Jadi itu ada kiai yang berani gitu zaman itu Gus. Nah, yang tobat ya banyak. Nduk ning dunya pisan ngono kok terus-terusno wis mari-mari. Banyak yang tobat betul, karena setelah ada keseimbangan, si WTS ini kan mikir, anut germo apa anut Gus. Tapi kalau tidak ada pilihan kan ya hanya anut itu kan, karena tidak ada apa? Pilihan. Gus itu banyak rapi bapak pulau, jadi saya tahu betul aja. Bapak semesta dan bagi saran kita kan. Ya itu tadi, hitung-hitungan. Bagaimana mungkin kita lagi karena kenal ya orang. Tapi bagi itu terus cuma orang lonte dan orang awam iman pas-pasan aja dolanan api. Enggak pulau cerita, maksudnya cerita metode begitu itu ada, gitu. Metode begitu, napa? Mulai nanti cerita tengah sini di kota Mudi, mulai nanti cerita. Abu Yazid Al-Bustami rak top wali. Jadi Abdul Qadir Jilani, Abu Yazid Al-Bustami termasuk wali-wali papan. Saking melepuh itu takut pengirangnya. Ya Allah, kalau nak ning swarga kancane sinten. Jadi ora kok mlebu swarga ta ora gak takone. Kalau nak ning swarga kancane. Walhasil wali yang mlepuh soalnya ngoten iki. Mane wong ora tenang wali yo tenanan kok mlepuh. Sing seneng yo tenanan ning mergo mlepuh niku. Kalau nak ning swarga kancane sinten. Ya pengirang lagi sapa. Nek ning swarga yo kancane rukin. Wongnya senengane yang pak kembang. Ada kue deh, warung digoleki. Jenenge Ruhin itu neng warung minum-minuman keras. Neng warung apa? Seorang masak dia itu masak. Akhirnya aku lihat itu mah. Ya Allah, mosok wong ini kancaku neng apa? Jangan-jangan mimpiku sah. Akhirnya aku lihat balik kanan, aku balik kanan. Karena tidak sampai wali sing master. Yo bener aku Yazid, aku kancam ning swarga. Jadi cerita betapa amar ma'ruf nahi munkar penting.
Abu Yazid terus ngomong, iya bener Abu Yazid, aku kancang ngomong. Akhirnya dilapor. Aku kok ngomong dhuwur kancaku ning swarga kok penggawean kumpul wong minum. Ya aku kumpul wae ra melok minum jadi si wali nih. Aku kumpul tok tapi ra melok. Tapi sing separuh tak tobat. Sing separuh tak tobatno saiki ning masjid. Sing separuh tugas. Wah, aku ya iki resmi. Ya iki padha kata apa? Preman. Sing separuh apa? Jadi aku ya akhirnya ngetokno kewalian. Yo kandhani umat, kon delok raiku. Nak nganti ra tobat ojo diundang aku. Akhirnya ngaku wali. Akhirnya iki kanca-kancaku iki lho biasa sing wali ku delok wajah. Ditelok tobat. Akhirnya satu tak. Dan ini menjadi teladan. Saat agen minuman keras, selalu berkampanye, selalu mencari pasien, mencari pelanggan secara aktif. Dan akhirnya mereka mendapatkan pelanggan. Paham ya? Tapi kenapa kiai yang harusnya berkampanye menjadi jurukamnya Allah tidak aktif? Akhirnya pelanggan mereka direbut pelanggan pengedar narkoba dan pengedar minuman. Kan tidak lucu loh, sama-sama jurkam mereka dapat banyak. Ini di santri loro peboyo. Paham ya? Di umat wae diuzon, begini doyan duit. Kan tidak adil. Mana pangeran nak melehno para sahabat, intaku ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wa tarjuna minallah malah bolak-balik nerangno. Orang menjadi bandar narkoba itu resikonya berat. Dia ngadepi polisi, ngadepi pesaing antar bandar narkoba. Mereka juga permainan senjata api rawan ditembak setiap saat oleh pesaingnya. Itu berani mereka. Itu jadi kiai rapati wali. Di musuh titik jadi pipe. Orang itu ninja tali godri. Wong jadi bandar narkoba ini sunera sekedar dipateni ninja ngadepi antar bandar. Film-film Cina gangster, betapa resikonya. Toh mereka ngadepi kepolisian berani, ngadepi pesaingnya berani. Dan mereka punya sel-sel dakwah. Yaitu di agen-agen yang menyebar narkobanya di berbagai tempat. Sementara kita jadi kiai hidup manis. Dari siswani nak nunggu salah sentak. Ini tidak adil. Kesalahan begini tidak adil. Itu termasuk kesalahan yang dikritik seperti di Ihya itu. Allah dari itu dengan model kesalahan yang demikian. Kenapa Allah dari itu? Karena ada aktif. Mulanya seperti apa ya? Seperti set dulu di Mekah sampai ke India dan Indonesia. Semua metode dakwah itu pasti keluar. Dia Sunan Bonang kalau didik Kalijogo sukses kan keluar. Kalijogo didik sinten terkenal Joko Tingkir kan keluar. Jadi setelah dianggap mampu, kamu ke sana. Sunan Ampel setelah Sunan Giri kuat keluar. Jadi tidak taktil hasil amen yang kawasan Ampel Dinta, betul. Sunan Giri disuruh ke Gresik, Kalijogo disuruh kemana? Kalijogo setelah sukses nyuruh Joko Tingkir kemana? Sehingga Islam tidak di mana-mana muncul. Nah, kita sekarang enggak, malah pasif. Tambah tunggu kamar malah dimitos wali, tambah jos. Mau tambah nganggur, tambah. Paham apa? Tambah nganggur, tambah apa? Kemudian ada waktu beli arang-arang malah. Mau tambah nganggur, tambah apa? Salah kata. Ini kenapa? Wah, sampai suatu berada lagi mazhabku. Orang urusan. Tapi memang itu. Kalau merasakan itu. Kalau sebagai orang yang sakit ngaji, dia nanti kepada kepingin niru-niru kiai khusus. Tengok-tengok yang memawan. Bisa ada macam, maksudnya macam lu, bisa ada khusus tenang. Tapi hubungan pulau mbek Allah mbek Nabi sama malah renggang. Aku enak-enak ning omah wiridan, enak-enak ning omah sinau. Apa orang lain bisa pinter tafsir tanpa saya gelem kanilang? Apa orang lain bisa pinter tanpa aku ngalahi gelemu? Wong cilik wedinan. Bisa ngundang kan kadang rawani dadak mikir nyangoni piro. Padahal dia ini kecelok ngalim, sama saya ketahui ora pantes diuntak akeh. Paham ya, Bang? Tapi nak wong ngatine ngalah diobral karo kula. Sangone yo pantes, ora yo pantes, dihormati yo pantes, ora yo napa.
Kok akhirnya nggih gaul ya tadi. Pokoknya gue rame-rame wong Islam kudu sih. Gue rame-rame gue muncul-muncul. Itu malah hubungan gue ke Allah lancar, baik-baik saja. Mulai gue tak terus kok. Jadi gue tak mikir ini. Kiai sing nganggur tengok-tengok wae kadang dianggap soleh kok sing kangelan orang apa? Tidak boleh, begini tidak boleh karena tidak ada izharul Islam. Coba sampean kalau nggak percaya coba kali-kali juga berita kriminal. Betapa yang namanya agen narkoba itu sudah menyusup sampai ke SD. Bahkan sebagian itu sampai ke pesan. Sementara kita pasif. Nyai ngenteni sing sowan. Paham ya? Dakwah ngenteni diunda. Sudah benar. Asal begitu itu tidak. Meskipun dakwah tidak harus nyai, itu mau juga misalnya gagal ngalim sing tengah pasar, ya toko, wae dhuwur salat. Salat ngarep toko ono ae ora usah masjid. Gue jadi siar nek wong kedonyan ta eling sujud. Ada tak kok. Salat ono ngarep toko. Eling pengiran ndi ora. Yang penting kan menjadi syariat di situ. Bahwa orang nggak harus segala-galanya diberikan untuk duniawi, tapi ada waktu yang diberikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dulu para sahabat begitu. Sahabat ada walian ruang sana sampai studi, termasuk sampai di masjid gitu. Uwais Al-Qarni itu wali yang dicap wali secara Kanjeng Nabi. Itu penggaweane niku angon. Angger wae salat tenggene nggon-angon wedi. Sesuk wong ditakok. Salat itu ibadah apa? Suwe-suwe diterangno, salat itu ibadah ini. Ya akhirnya menjadi syiar di komunitas itu. Paham ya, dari saat ini kalau gadah pendapat ya. Bahwa yudhiruhu ala dini kulli niku izhar alal makna apa? Niku azhar yudhiru apa? Izhar. Sebuah kebenaran harus dimunculkan. Jadi kalau kebenaran sudah muncul maka maksiat atau batil yang penting. Iku mau kula bolak-balik nyontokno nek wis dadi komunitas kaya Masjid Sunan Ampel, iku sing ngadul kondom sing ora pantes. Nek cadung kaya ndoli sing ngadul tasbih gak. Anu juga nek sampean juga sale tuku tanah ning kota. Mbok mewah kaya apa kok ing warung gawe masjid gawe musala. Paling gak iku tolak dalan. Lonte mangkal ning kono gak pan. Nek ana kowe turu nekur ning omah, pokoke ning kono ana tolak napa lon. Kan iso dipikir dong, nak gedhe pantes. Mosok mangkale masjid apa? Pantes tak mboten apa? Ini penting kolaborasi karena sekarang itu orang itu tidak punya nyali hitung-hitungan jawab begitu tidak punya. Kalau dulu zaman Nabi itu fanatik. Semua bentuk syiar yang bisa menghentikan kemaksiatan itu dibikin. Nah, sampai zalika mayu'atin sya'irallah fa innaha min taqwa. Jadi syiar itu diciptakan di mana-mana. Jika dengan syiar diciptakan di mana-mana, kebatilan yang tidak paham, tidak. Jadi kebatilan yang tidak apa? Lalu kalau nanti debat kalian diam, Gus, karena apa adat NU itu ada orang langgar pirang-pirang ning desa. Sementara masjid, gue jadi sitok ning masjid. Wong sholat jamaah kesunatan ini. Kalau adat Muhammadiyah itu kan masjid satu, tidak ada musola. Nah adat NU musola pirang-pirang. Itu asal usulnya sih. Zaman era waras. Era waras dulu, buatan era saingan nyai. Jadi ono era waras, ono era apa? Saingan. Ini ku neng era waras. Lu buatan ini fair. Ini fair secara tarikh. Jadi buatan niat nyinggung. Fair secara apa? Tarikh. Misalnya desa Pulau. Pulau itu generasi ke-6 dari buyut-buyut saya di desa saya. Di sini wakil yang minum. Wong main nopo jenis ubyul, main judi. Yang bosok desa ana main judi. Jika santri buyut saya di pojok desa itu wis coba gawe musala ning kono, penceng lah pokoke gawe. Jika ana gerdu judi tapi ya ana musala. Jadi saingan judi ben judi sing judi ben. Tapi kan ada alternatif, orang kawasan situ nek ning judi ana tempat. Tapi nek ana kepengin salat ya ana tempat. Aja kok nek kepengin judi ana sarana, kepengin salat ora ana. Paham ya? Kok lonte itu di briefing germo terus, sementara atau di briefing rutin. Akhirnya masukan otaknya kan dicuci beger. Coba kadang-kadang dicuci kiai kan jadi perbandingan.
Sehingga desa-desa riyen, sak desa rata-rata musola sampai 6 sampai 7. Tapi mereka bijak soal Jumatan tetap di masjid ya. Musola yang pun mati-mati lah itu lumayan karena pinggir musola. Paling enggak anak kiai sing di musola pancen iku nak nakal. Wong bapak di musola kok nak. Itu terus ra pantes. Lah bapak di gerdu, wong gerdu kok bawa wiridan. Ini penting kalau aturan. Nah terus musola yang era gak waras perkara nih mau makmum kiai itu gawe kiai deh. Itu saya tukaran, itu mulai apa? Era waras nanti. Itu dulu sunnah. Karena ternyata Nabi sendiri dawuh ngoten, semua bentuk rumah kudu ana desain untuk musola. Iku latas alu buyutakum apa? Itu penting untuk siar-siar ini. Jika titik-titik di kampung itu ada musola, maka titik-titik gerdu yang dipakai judi, yang dipakai maksiat juga tereliminir. Atau paling enggak bersaing. Nah, kepen judi ana gone, kepen sujud ana gone. Ojo kewalian kepen judi ana tarana, kepen sujud ra ono. Lan kalau masjid ditutup dalu-dalu ya rapati seneng. Mergo lonte buka suwengi. Jadi sing kepen lonte ana setiap saat sing ben tahajud masjid itu. Ora rapati. Wong sarana maksiat pasti jam sarana taat dibatasi. Kuwi ora rapati. Gimana lucu tuh, sarana maksiat buka pasti kerja, sarana toh atau mau dalil mesti nak kami hilang. Kami hilang kok nganti ganggu fasilitas nomor. Baru bukti ya kalau sulit istiadat dalam masjid ditutup barang orang. Kenapa nih? Tapi timbang digo turun ini. Tapi turun yang masjid, timbang turun yang kompleks. Kira ya apa turun yang masjid dibanding turun apa? Tapi ini kulo, tapi ini kan sama-sama kulo istiqat kita menjawab dengar pengiran, sama istian kita menjawab dengar apa? Jadi buatan pinter-pinteran adu argumentasi. Ini ku illa ta'alu takun fitnatun fil ardi. Masalah singkat. Kalau bolak-balik matur, illa ta'alu dipakai dalam bab khutbah nopo. Karena di sini, jadi kalau cerita mazhab ulama gitu. Di sini itu domirnya ada jelas. Pokoknya semua kebaikan yang melawan kemungkaran jika tidak dilakukan takun fitnatun fil ardi wa fasadu. Jika nikah ya kategorinya itu. Kalau wong orang nikah rawan zina. Sementara wong sing seneng zina lah nak wis nikah, waktu untuk zina juga berkurang. Karena nanti dia harus mikir anak dan sebagainya. Dengan nikah maka dia punya anak. Dengan punya anak umpama mentali dino lah tetap kurang. Umpama mentali tetap dino mawon ku. Karena terbagi untuk ngurus nopo. Ini penting kula aturaken. Sebab itu tengene khutbah nikah ditambah nopo illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadu. Ya sami. Ono musik nakal kok. Tapi di situ kalau ada musik lah, berarti orang di situ kadang krungu musik, tapi ya kadang krungu adzan. Karena adanya rawat berarti kerumunan musik. Ini yang harus kita pahami. Paham ya? Ini perlu kita aturakan karena sekarang orang-orang soleh itu tidak punya nyali. Ngadepi kemungkaran itu tidak ada. Apalagi tengah data cita, tambah tengok-tengok yang ngomong tambah sakal. Wong nganggur kok sak. Itu bukan tak orang pulau cara pendapat tulen. Sama tidak bisa misalnya berdalih kiai si A yang terkenal wali juga di rumah terus. Sampai harus tahu betul aktivitas beliau. Pulau itu kenal sama Ki Hamid Pasuruan karena beliau keluarga saya. Itu beliau ngurus zaman Gus Ali Sidoarjo itu binaannya beliau. Banyak orang-orang yang turun di lapangan yang dibina Ki Hamid Pasuruan. Hanya karena beliau hidup, beliau jadi resi di rumah. Tapi sebenarnya beliau punya dai-dai yang dikembangkan, yang dibina untuk disebar di seluruh Nusantara. Mbok kira utang-utang wae tok. Padahal malah niru tengok-tengok duit teko dhewe. Itu malah fasik. Paham ya? Jadi illa ta'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun